kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan, bilang jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nggak boleh jadi jahat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Haleluya, haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang mustahil bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tangannya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Oh, tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Terima kasih. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
tangan kami Tuhan. Semua kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus hidup dan menjadi hidup baru bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Oh, Ibu Gembala. Cek. Shalom. Semua sehat? Diberkati semua? Sekarang memang banyak yang sakit ya. Lagi musim sakit. Kayak pilek gak mari-mari gitu ya. Pilek-pilek terus. Tapi semua ada di sini sehat ya. Di luar panas gak? Siapa yang merasakan panas? Panas, gak cuma panas. Panas ya. Panas, macet gitu ya. Haleluya. Tapi tepuk tangan buat kita semua. Semua datang di sini. Heboh banget sen-sen ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ada slide di sini. Mari kita buka Amsal pasal 11 ayatnya yang pertama. Amsal pasal 11 ayat yang pertama. Oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi ia berkenan akan batu timbangan yang, sekali lagi ya, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amin. Oke, next. Siapa sini yang pernah nimbang sesuatu di supermarket? Boleh angkat tangan? Enggak pernah? Kenapa dengung-dengung? Kemanasan juga ya? Di rumah ada? Wah, hebat banget ada timbangan di rumah. Ya saudara, siapa sini? Kenapa ya dengung-dengung? Oke. Siapa yang pernah nimbang begini? Di pasar? Atau di supermarket? Siapa yang pernah? Kalau beli kan? Beli toh? Iya lah pernah, saya heran kok gak pernah Bu. Kita pasti kalau beli sesuatu kita nimbang. Ada bawang merah sekilo berapa sekarang? Hah? 8.000? Kapan terakhir beli? Ngomong-ngomong lagi murah loh bawang merah. Cabai lagi mahal. Cabai itu mahal ya. Makanya kalau cabai lagi 15.000 beli banyak-banyak. Masukin freezer. Kok ngomongin cabai udahan ini. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini. Ngomongin tentang neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dia berkenan pada timbangan yang tepat. Bicara soal ini timbangan, saya sengaja taruh gambar timbangan saudara. Siapa di sini kalau mau beli apel, mau beli alpukat, beli bawang merah, beli tomat, beli cabai, maunya dimahal-mahalin? Nggak ada toh? Maunya kalau boleh dimurahin. Siapa sini pernah tahu kira-kira ini akurat atau enggak ini? Ini timbangan-timbangan seperti ini. Ya kan? Kadang-kadang nggak akurat ya. Karena kalau kita beli ikan berapa sekilo? 29.000 sekilo. Ya udah, pikir-pikir kita sekilo aja kan. Tiba-tiba dia bilang, oke berapa total? Totalnya 37.000. Loh, dari mana 8.000-nya? Ya ini sesuai timbangan. Ya kan, sesuai timbangan. Nggak habis pikir ya sudah ya. Oke Bapak Ibu, next slide. Kita akan lihat di sini bahwa firman Tuhan saya bawakan sore hari ini tentang ketepatan. Semua bilang ketepatan. Bukan ketempatan ya. Kalau ketempatan LK itu ketempatan gitu ya. Di rumah Bu Deborah, di Pastori itu ketempatan. Kalau ini ketepatan. Tepat. Semua kita mau belanja ukurannya tepat. Benar gak? Saudara mau beli baju. Kalau saudara beli baju online datangnya kekecilan mau gak? Gak mau. Tahu-tahu kebesaran mau gak? Gak mau. Saudara timbang sesuatu maunya yang tepat kan sekilo kan. Gak ada sekilo kita bayarnya 1,5 kilo. Ketepatan itu diambil dari kata tepat, benar, cocok, persis. Ya kan? Contoh misalnya 2 minggu yang lalu gitu. Sen lagi bilang, aduh Tuhan aku pengen beli jam baru misalnya. Ya kan? Aku pengen beli jam baru Tuhan. Terus waktu habis ibadah dia dapat berkat jam.
Pas kan? Persis seperti apa yang dia mau. Bener gak gitu? Oh oke. Ya oke ya. Udah kemana-mana ini firman Tuhannya. Misalnya, Tuhan saya lagi pengen banget ya beberapa hari ini pengen banget makan nasi Madura. Enak gak nasi Madura? Enak loh. Ada apa? Cumi, udang ya kan? Hah? Nggak ada, saya tahu saya kalau nasi Madura ada kepiting ada. Ini amburadul udah khotbah saya ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengen makan nasi Madura gitu. Wah, terus tiba-tiba ada yang ketok di depan rumah. Tok 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 gitu. Permisi, ini kita ada yang anak saya baru menikah gitu, dapat nasi kotak isinya nasi Madura gitu ya. Nah, itu namanya tepat, persis, cocok gitu ya. Seperti apa yang kita mau. Jadi ketepatan itu artinya sama seperti, persis seperti apa yang kita mau. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan 3 hal tentang ketepatan. Yang pertama, Allah itu tepat dalam kasih-Nya. Bilang amin. Dia juga Allah yang tepat. Dia itu tepat di dalam kasih-Nya. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, Allah itu tepat dalam kasih-Nya. Dia berkata dia mengasihi kita. Coba lihat next slide-nya. Terus di sini dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Orang kalau mengasihi kita enggak mungkin cuma di kata-kata, ya kan? Dia harus menunjukkan kasih-Nya. Dikatakan Allah itu tepat kalau dia bilang aku mengasihimu, berarti dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena dengan cara Kristus dia mati untuk kita. Amin. Di Filipi pasal 2 ayat 8. Di Roma 5 ayat 8 berkata, ia mengasihi kita, bahkan dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Koma. Terus apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, 2 kali loh. 2 kali. Harusnya kan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Enough. Ya kan? Tapi firman Tuhan di Roma pasal 5 ayat 8 dia bilang, ia telah merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati, koma, bahkan katanya, sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kalau Allah bilang Allah mengasihi kita, Allah tepat dalam kasih-Nya. Dia mengasihi dan menunjukkan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bilang kita mengasihi seseorang, apakah kita juga menunjukkan kasih kita kepada orang yang kita kasihi? Kita mengasihi orang tua kita, apakah kita menunjukkan kasih kita? Kita mengasihi anak kita, apakah kita menunjukkan kasih kita? Allah mengasihi, dia tepat dalam kasih-Nya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, Allah itu tepat dalam firman-Nya, bilang amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Kemudian dia memberi perintah maka semuanya ada. Bapak Ibu ingat waktu minggu penciptaan ada berapa hari Allah menciptakan? 6 hari. Allah menciptakan 6 hari. Yang pertama dia menciptakan terang. Maka jadilah terang. Rasanya saya taruh itu firman Tuhannya ya. Kejadian pasal 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, keluarga Bu Bernika diberkati. Dan lalu diberkati. Ya kan? Tuhan menjamin keluarga Bu Deborah. Dan lalu terjadi. Allah tepat dalam firman-Nya. Ketika dia berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Hari kedua dia bilang, jadilah langit dan bumi, cakrawala, jadi. Hari yang ketiga, jadilah darat dan tumbuh-tumbuhan, jadi darat dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, jadilah benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, lalu jadilah matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, jadilah ikan-ikan di langit, begitu? Enggak ya,
tes. Siapa tahu saudara lagi nggak di sini gitu, badannya di sini, pikiran entah kemana ya. Saudara, jadilah ikan-ikan di mana? Di laut. Dan saya jadi bingung ini kalau ikan-ikan di darat. Ikan apa itu? Ikan goreng. Betul Bu, ikan goreng jadi lapar ya. Saudara, ikan-ikan di laut jadilah burung di udara tuh hari kelima. Nah hari keenam Allah menciptakan hewan-hewan dan binatang. Kemudian dia menciptakan kita manusia. Lalu semuanya itu jadi. Apa yang sudah keluar katanya, apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau dia janjikan kepada kita itu pasti terjadi. Apa yang dia ucapkan dari setiap firman. Kemudian dia tidak cuma tepat dalam kasihnya, dia juga tepat dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, dia tepat dalam janjinya. Siapa sini pernah dijanjiin seseorang, kemudian digenapi? Boleh angkat tangan? Wah, banyak ya. Banyak ya kan? Banyak kan? Siapa yang pernah dijanjiin tapi gak dikasih-kasih juga? Ada juga ya. Ada juga saudara. Tapi Tuhan tepat dalam janjinya. Firman Tuhan berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, semua membaca, 1, 2, 3. Tuhan, ya. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Sebagai kelalaian. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Banyak sekali janjinya. Ketika kita sakit dia berjanji dia akan menyembuhkan kita. Ketika kita butuh jawaban doa dia bilang aku akan menjawab doamu. Aku akan memberkati keluargamu. Aku akan memperlebar jeripaya usahamu. Aku akan melindungimu, memberikanmu keamanan. Aku akan memelihara hidupmu. Aku akan menjamin masa depanmu dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Satu kali seorang datang dan berkata, ketika saya bertanya, apa kabar? Dia berkata, ya baik saja. Kenapa? Dosis obat yang harus diminum dinaikkan sampai 5-6 kali lipat saudara. Tak kunjung sembuh. Tapi satu kalimat yang dia sampaikan kepada saya terberkati. Ngomongnya gini, tapi saya tetap pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan menyembuhkan. Saya terberkati, iya amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalaupun kita menganggapnya sebagai kelalaian, firman Tuhan berkata, ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau hari ini kita belum lihat janji Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Karena dia Tuhan yang tepat. Bilang amin. Dia Tuhan yang tepat. Semua ada waktunya saudara. Yang Tuhan sudah rangkai sedemikian hidup kita itu. Firman Tuhan berkata, hari-hariku tuh sudah ada. Tuhan sudah tahu hari-hari kita. Jadi kalau hari ini janji Tuhan seperti belum ada, kita harus pegang bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Mari kita baca bersama-sama di terjemahan bahasa Indonesia biasa, boleh lihat. Mazmur 84 ayat 12. Saya nggak taruh di situ ya, Bapak Ibu mungkin boleh lihat di handphone atau di Alkitab. Mazmur 84 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu, dari begitu banyak janji Tuhan, entah pemeliharaan Tuhan, janji kesembuhan, janji keamanan, janji dia akan memberkatiku dengan sampai turunan demi turunan, dia akan memelihara kehidupanku. Dari semua janji Tuhan, saya mau bagikan satu saja janji Tuhan buat kita di ayat ini. Semua boleh baca di depan, 1, 2, 3. Ia tak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tidak bercela. Bilang amin. Tuhan tidak akan pernah menolak doamu. Bilang amin. Ia tak pernah menolak segala yang baik terhadap orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau kita ini hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, semua list doa kita dijawab Tuhan, bilang amin. Karena dia tidak akan pernah menolak apapun. Orang manusia bisa menolak kita. Karena manusia melihat rupa kan. Tuhan melihat hati. Dia tak akan menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau Tuhan list doaku kok belum dijawab. Tenang, doamu tidak ditolak Tuhan. Selama kita hidup tidak bercela. Amin saudara. Ya, next slide. Tuhan ingat terus ya. Tuhan itu tepat dalam kasih-Nya, firman-Nya, dan janjinya. Next. Ada seorang tokoh dalam Alkitab saudara. Nuh tepat dalam ketaatannya. Saudara boleh lihat ayat ini. Kejadian 6 ayat 22 kita baca. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Terus tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bapak ibu saudara, satu kali Allah datang kepada Nuh dan berkata begini. Nuh itu orang yang benar dan tidak bercela. Kemudian Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera. This is the very first time gitu ya. Walaupun siapa penemu kapal? Ada yang tahu? Saya gak sempat cari itu ya siapa penemu kapal. Ini penemu kapal. Gak usah nama Frandestissus, sudahlah. Ini penemu kapal ini. Serius ini. Lihat. Buatlah bagimu. He even don't know how it looks like. Dia gak pernah tahu gimana bentuknya. Karena waktu itu belum ada hujan. Ingat, belum ada hujan. Dia gak tahu hujan itu apa. Gak ada hujan, belum pernah. Buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir. Kalau dia gak taat, dia pakai kayu lain. Contoh kayu apa? Kayu ubi. Kok tahu kayu ubi? Kayak gimana bentuk kayu ubi? Pakai kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Coba kalau gak mau taat, Nuh, ngapain? Lapo petak-petak? Males petak-petak. Bulat-bulat aja. Jangan petak-petak. Bayangkan, aku mau bikin semua yang polkadot. Bulat-bulat. Tapi dia bilang, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dari dalam dan dari luar. Buatlah 300 panjangnya, 50 lebarnya, 30 tingginya. Coba kalau Nuh ini gak dengar-dengaran, disuruh 300 katanya panjangnya. Dia bilang, kepanjangan ini capek aku. 30 aja, gak ngerti. Mungkin kapal Upin Ipin jadinya. Kecil jadinya, gak ngerti juga. He even don't know. Nanti terakhir loh baru Tuhan suruh, bawalah seluruh ciptaan binatang-binatang berpasangan. Bayangkan. Berpasangan loh. Bayangkan saudara, dia gak pernah kepikiran. Coba kalau dia gak taat, disuruh 300 panjangnya, 50 lebarnya, 30 tingginya, dia bikin wes genap, biar genap aja. 10, 10, 10. Bayangkan, terus Tuhan bilang, kirim semua berpasangan. Yang masuk semut Bapak Ibu, sama bekicot. Iya kan? Bayangkan, tapi di sini firman Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan beberapa? Semuanya. Keren ini. Keren.
Lalu Nuh melakukan semuanya. Mungkin ya kalau kita baca begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tapi can you imagine, coba kita pikir lagi. Kalau cara bacanya enggak gitu sebenarnya ya. Cara bacanya gini. Lalu Nuh melakukan bagaimana? Semuanya itu. Tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Next. Nah, ini pertanyaan buat kita. Apa ketepatan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apakah kita sedang melakukan ketepatan? Satu kali saya lagi lagi mengajar, Pak Gembala WA saya. WA-nya gini. Mah, ini ya, tolong bayar, ya kan? Galon, saya lupa berapa, pokoknya judulnya itu 49.000. Wah, tolong bayar 49.000 ya. Langsung saya dimintanya berapa? 49.000. Saya bayarnya berapa? Saya transfernya berapa ke Pak Gembala? 49 lah. Dimintanya 49, saya minta 49. Nah, once upon a time, waktu saya transfer, Ma tolong Ma 49.000 mau beli galon 3, 4 saya gak tahu. Gini ya, langsung saya banking kan, langsung 49.000 saya kirim. Saya betapa kagetnya saya dengan balasannya Pak Gembala. Saya kaget loh, saya gak pernah membayangkan balasannya loh. Tahu balasannya apa? Buset pelit banget katanya gitu. Saya kaget, what's wrong with me? Emang salahku apa ya? Kan dimintanya 49, ya toh? Ya kalau diminta 100 ya saya kirim. Kan tepat, I just do what you request kan. 49 dia bahasa gini. Buset pelit banget Cak gitu. Sampai digituin. Saya kaget ya. Hah? Emang salah ya? Terus balas lagi. Emang salah ya Pak? Salahku apa? Enggak salah, bener kok. Oh iya. Betapa enggak pekanya saya gitu ya. Terus saya bilang, lo kan tadi mintanya 49.000. Ya saya kasih. Kecuali mintanya, Mak 100.000 dong misalnya. Mungkin buat ada sisa ya gak apa-apa lah gitu. Kan minta 49 kan? Yang merasa saya gak salah tolong angkat tangan. Bagus Jeffrey itu kalau kita ke Indomaret, dia bilang gini. 5.770 mahal ini, lebih murah di sebelah. Ayo kita pergi ke sebelah ya. No, we are not perhitungan, we are tepat. Benar nggak? Ini lucu sih. Cuma kalau menurut saya ini contoh yang baik lah untuk tepat gitu kan. Mintanya 49, ya itu saya kasih. Lucu itu. Ya kejadian itu. Tapi semenjak itu saya bilang kasihan dia lebih 1.000. 50.000 aja. Ya itulah ya kisah lucu tentang ketepatan saudara. Nah kalau menurut saya benar sih. Saya salah kalau saya kirimnya 48.000. Ya kan. Nah saudara, apa ketepatan yang Tuhan inginkan kita lakukan hari-hari ini? Apa? Yang tepat. Yang tepat aja. Next. Nah ini saya ada typo ya, nggak usah kok typo sih gitu, udahlah ya. Ini Amsalnya 25 ini, 25 gitu ya, Amsal 25 ayat 11 bukan 24, tapi di bawahnya benar Amsal 24. Apa yang Tuhan inginkan hari-hari kita ini tentang ketepatan? Yang pertama perkataan yang tepat. Semua bilang amin. Perkataan yang tepat katanya itu di Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang tepat tuh seperti buah apel kata, emas katanya saudara. Sesuatu yang berharga. Mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah berkata-kata yang tepat di dalam kehidupan ini. Berkata yang tepat dan memberi jawaban yang tepat. Ketika seorang anak dia butuh jawaban dari kita, apakah kita sudah memberikan jawaban yang tepat. Kadang-kala kalau seseorang sedang emosi, kalau orang lagi emosi enaknya dibiarin apa dinasihatin? Diomongin empat mata. Orang kalau lagi emosi, saudara lagi marah-marah kepada saudara enaknya dibiarin atau diceramahin.
Yang biarin angkat tangan. Tergantung kondisi. Ini kok nggak ngedukung saya ini ya, tolong ya. Jadi saya bilang ke bapak, soundman-nya ganti aja, nggak ngedukung ibu gembalanya. Nggak bercanda. Siang-siang tuh biar nggak ngantuk harus ketawa-ketawa ya. Apa itu? Saudara, ayo memberi jawaban yang tepat. Orang kalau lagi marah, ayo dibiarin apa diceramahin? Kita dengar dari ibu psikolog ya. Dibiarin apa diceramahin, Bu? Dibiarin dulu. Biar habis energinya. Baru kita. Kadang-kala kita nggak tahan, apalagi ibu-ibu. Ya kan? Nggak tahan. Lagi emosi nggak tahan kita mau ceramahin. Firman Tuhan berkata, berilah jawaban yang tepat pada waktunya. Lihat kondisi yang tepat seperti apa ya. Ayo kita belajar kemudian membayar nasar yang tepat. Kita lihat ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 4. Sebentar lagi saya selesai. Boleh diintip di Alkitabnya. Pengkhotbah 5 ayat 4, saudara. Ya, 1, 2, 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah apa? Janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ya Amsal 5 ayat 3 ayat 4. Kalau di Alkitab ayat berapa? 4. Kalau di Alkitab ayat berapa? Ayat 3. Ya udah kita nggak usah gontok-gontokan. Lihat aja yang ada nasar, ya, nasar. Kita lihat, kalau engkau bernasar kepada Allah apa? Janganlah menunda-nunda untuk menepatinya. Oh Tuhan, aku mau bernasar. Nanti kalau aku sembuh dari sakit, aku mau melayani Tuhan. Kalau aku sembuh dari sakit, Tuhan sembuhkan batuk pilekku ini misalnya. Ya kan? Kalau Tuhan sembuhkan batuk pilek ini, aku mau ke gereja. Aku mau memberkati ini, memberkati itu. Itu nasar. Ayo, nasar itu harus dibayar, saudara. Nggak ada nasar turun ke anak tuh nggak ada. Ya kan? Satu orang berjanji, Tuhan, aku bernasar. Aku mau jadi pendeta. Terus dalam kehidupannya, ya kan? Dia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dalam dunia pekerjaan. Terus anaknya yang mau jadi pendeta. Terus anaknya tanya, loh, mak kan katanya mau jadi pendeta mama, kok enggak sekolah Alkitab? Enggak usah, anak saya aja, lo enggak bisa. Nasar itu enggak bisa diwakilkan. Saudara nasar apa sama Tuhan? Ayo tepati nasar, bilang kiri kanan, ayo apa yo? Nasar apa yo? Tepati nasarmu, jangan menunda-nunda, amin. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya, aku tak nabur buat ibu ini. Aku tak nabur buat bapak ini. Jangan ditunda-tunda. Tepat melakukan. Kemudian yang terakhir, tepat melakukan firman. Ayo dibaca ayatnya. Kalau beda 8 sama 9-nya, nggak usah ngamuk. Cek aja, Mazmur 19 ayat 9. Ini soalnya elektronik sama ini hard copy-nya ini sekarang beda ya. Mazmur 19 ayat 9 yang ada kata titah Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin. Siapa sini mau kelihatan cantik dan ganteng selalu? Loh, enggak ada? Saya aja. Ayo angkat tangan. Yang mau kelihatan cantik dan ganteng selalu. Baca nih Alkitab. Firman Tuhan bilang gini. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Jadi orang itu saudara. Seperti ada warna matanya. Saudara kalau bikin dosa. Itu sinar wajahnya tuh berubah. Serius. Kalau saudara mari bikin dosa, ceken. Yang mari nonton video porno, itu sinar wajahnya tuh padam, saudara. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang,
Katanya firman Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan, firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Kalau kita jauh dari Tuhan, warna muka kita tuh kusam. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bercahaya, tapi tetap harus bedakan. Ya, jangan sampai nggak mandi, Rek. Nggak usah, Ibu Gembala bilang bercahaya aku nggak usah mandi. Ya kan? No, ya, tetap harus beri yang terbaik, saudara. Saya mau selesaikan firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu slide. Nah ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberi upah dengan tepat. Aku ini siapa? Coba next slide. Kita baca sama-sama dengan keras ya. Ini cute sekali slide-nya ya. Biar kita gak ngantuk. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku, Tuhan. Apa? Mencintai hukum. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Slide terakhir. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka mengetahui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Coba ke atas lagi. 2 slide previous. Ya ini. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tepat, Tuhan akan memberi upahmu dengan tepat. Bilang amin. Saudara, apa ketepatan yang Tuhan minta padamu hari-hari ini? Lakukan. Karena Dia Allah yang memberi upah dengan tepat. Pernah dengar sebuah kalimat gini? Berkat tidak akan tertukar. Mau berkat ditukar? Mau suaminya ditukar? Istrinya ditukar mau? Gak mau. Mau rumahnya ditukar? Mau? Mau gak? Mobilnya ditukar? Apa? Tukar yang bagus? Iya bagus. Yang mau tukar motor boleh itu. Jeffrey motornya baru soalnya. Motor listrik ya dicas itu. Aku memberi upahmu dengan tepat. Iya. Karena berkat kita gak akan tertukar. Tuhan sudah tahu kapan Dia mau memberkati kehidupannya Ibu Ani. Kapan Dia mau memberkati keluarganya. Siapa di sini lagi yang suami istri? Datang juga Pak Willy. Tuhan juga tahu kapan waktu tepat Dia mau buka jalan dan memberkati kehidupan Pak Ezekia. Bu Ani, Mama Sensen. Tuhan tahu. Aku Tuhan. Tapi ini keren banget, coba next slide. Kalau sudah perhatikan, sebab aku, Tuhan. Kenapa gak bilang, sebab aku mencintai hukum dan memberi upah yang tepat. Sebab aku, itu biasa ada di janji pernikahan. Yang di janji pernikahan gini, saya, Gloria, ini nama lengkap disebutin lagi kan? Betul enggak? Saya Daniel Busel gitu kan? Berjanji. Nah, ini Tuhan. Aku, Tuhan yang berjanji akan memberikan upahku padamu dengan tepat. Amin. Hari ini mungkin saudara belum melihat. Saya pernah cerita ini berkali-kali ketika Pak Gembala kena COVID. Kemudian ada seorang yang memberkati sampai bilang ke Pak Gembala, saya akan dukung Pak Pendeta Chandra sampai negatif. Kemudian Bapak Ibu Saudara tahu, Pak Gembala dicukupkan segala sesuatu, mau cek apa semua, pokoknya ada ratusan juta mungkin dia keluar untuk Pak Pendeta Chandra. Tapi saudara tahu, ditanyain sama Pak Pendeta Chandra gini, Bu, kenapa kok mau bantu Pak Chandra? Ibunya cuma bilang gini, saya nggak tahu, mungkin kebaikan Pak Chandra sama orang yang lain di waktu-waktu yang lalu. Sehingga hari ini ada waktu Tuhan yang tepat dengan orang yang tepat. Yang saudara nggak pernah tahu. Amin. Pernah saudara jalan-jalan? Tiba-tiba betul. Bagus kamu membantu kosakata Ibu Gembala ya. Tolong kasih kopi pulang dari sini. Jeff,
Tolong. Saya mau ngomong apa ya lupa. Tiba-tiba saudara gini, loh ketemu, loh kok di sini, loh kok pas, pernah nggak kayak gitu? Iya kan, pernah toh? Loh, terus orang yang saudara ketemu ternyata punya teman, ternyata temannya saudara juga, loh ini kok kenal, ya? Semua itu Tuhan atur dengan tepat. Nah saudara, saya tuh kalau ke kantor, kan semua udah pernah ke Pastari ya. Nah di Pastari itu kan di Mangrove itu kalau mau ke Pakuwon City kan jauh kan kalau mau muter kan. Kalau Pak Gembala antar saya nggak naik mobil, naik motor, jauh kan kalau muter. Jadi kita naik Tambangan, tahu Tambangan? Yang nggak tahu Tambangan nanti diajak naik Tambangan. Tambangan tuh naik getek. Naik getek Bu Silvi udah ngeliatin saya. Apa itu Tambangan? Ya. Naik getek gitu saudara. Saudara tahu? Aduh. Saya itu kalau ngomong tentang ketepatan itu saya ingat getek aja deh. Itu kalau sudah terlambat, harapan saya itu adalah ketika saya sampai jadi kan ini Wonorejo, Mangrove, kan? Ini Pakuwon City. Ada sungainya Bu di tengah Bu. Kita naik motornya tuh dinaikin di kapal gitu loh Bu, kapal Nuh itu. Supaya cepet, itu motong bisa 30 menit loh, motong jalannya. Bayarnya 1.000 aja, murah kan? Mau coba? Coba. Ya saudara, saya itu yang namanya tepat tuh gini, saya datang pas saya yang terakhir. Itu tepat itu, senang saya kalau kayak gitu. Saya pernah itu datang udah mau terlambat lagi, udah mau check in kan. Pas datang, waktu saya sampai kapalnya udah pergi. Itu ngomong-ngomong tentang ketepatan. Ya saudara, firman Tuhan datang bagi kita sore hari ini. Apa ketepatan yang Tuhan mau engkau lakukan? Cuma engkau sendiri yang bisa jawab. Kalau Tuhan menuntut ketepatan dari kita, lakukan itu. Karena Dia akan memberi upahmu dengan tepat. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita, firman Tuhan yang sederhana, tapi pulang dari sini yang diingat-ingat jok kapal baterai Tambangan itu ya. Tapi melakukan semua dengan ketepatan. Bilang kiri kanan, jok kapal yang diingat ya, ketepatan. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada saudara Jeffrey. Mari kita berdoa. Mari jemaat terkasih, kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan Yesus.